Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dari kelas ES1B. Dosen pengampu Ibu Firda Zulfa Fahriani, Magister Syariah. Dengan anggota kelompok 1. Vina Setianingsih, 2. Ida Fitriani, 3. Binti Sofiatus Solihah, 4. Ayubi Wahyu Ramadan. Kami presentasikan yaitu konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Kata keputusan berarti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, dan mengatasi. Keputusan adalah pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan, atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahan. Menurut Siagin, dalam Ansnawir 2006 halaman 203, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Menurut Salusu 2004, pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif cara bertindak dengan metode yang sesuai dengan situasi. Sedangkan Jadis dan Mann 1977 menyebutkan bahwa pengambilan keputusan merupakan pemecahan masalah dan terhindar dari faktor situasional. Dapat diartikan bahwa pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan itu harus bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana prasarana dan sumber daya yang tersedia, berupa manusia dan material. Jenis-jenis pengambilan keputusan. 1. Keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Keputusan strategis mengandung karakteristik khusus untuk membedakan keputusan strategis dengan keputusan-keputusan yang lain. Keputusan 2. Keputusan administratif atau taktik. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, baik keuangan atau teknik. Keputusan ini diambil oleh manajemen menengah. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis atau strategic decision making adalah untuk memilih strategi alternatif, sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini, meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau menerima satu pesanan khusus untuk meningkatkan laba, atau berskala kecil memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Keputusan operasional sangat menentukan efektivitas keputusan strategis yang diambil oleh para manajer puncak. Keputusan operasional ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari atau dilakukan dalam rutinitas organisasi demi berjalannya organisasi tersebut. Keputusan ini biasanya diputuskan tanpa meminta pendapat dari pimpinan terlebih dahulu, jadi langsung diputuskan saat itu juga. Faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Terry, faktor-faktor yang memengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. 2. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan. 3. Jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif-alternatif tandingan. 4. Pengambilan keputusan merupakan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. 5. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. 6. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 7. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Prinsip-prinsip dari pengambilan keputusan menurut Fitzgerald adalah sebagai berikut. 1. Pimpinan tidak hanya mau mengambil keputusan, tetapi juga bertanggung jawab atas segala tindakan keputusan itu. 2. Pengambilan keputusan harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. 3. Sebab pengambilan keputusan sering mengandung faktor mereka, maka selalu diperlukan data
penunjang dan analisa komprehensif dalam mengambil suatu keputusan. 4. Dapat dibedakan dengan jelas antara pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah. Dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. George R. Terry menyebutkan 5 dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. 1. Intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik, karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. B. Pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. 3. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan, sehingga dapat menimbulkan kekaburan. 4. Fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada. 5. Rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan pendekati kebenaran dan atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal sebagai berikut, yaitu 1. Kejelasan masalah, tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. 2. Orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. 3. Pengetahuan alternatif, seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. 4. Preferensi yang jelas, alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. 5. Hasil maksimal, pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata maupun salah penulisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.